Oke guys, balik lagi di Papia Channel. Jadi kali ini kita akan teori dulu bagaimana cara mengaktifkan fitur cruise control, lock unlock dan beberapa fitur lainnya pada mobil Mitsubishi. Hampir semua Mitsubishi ya guys ya. Jadi ini ditujukan buat kalian yang benar-benar belum tahu apa-apa guys. Cuma kalau kalian udah agak-agak pro dikit, kalian langsung aja ke video prakteknya guys. Nah, jadi teori ini kita harus kenal dulu apa itu data ECU guys. Jadi di mobil kita itu ada komputernya. Nah, data di komputer mobil kita itu namanya ECU. Ini komputer mobil kita itu namanya ECU guys, atau Electronic Control Unit. Nah, di data dalam komputer mobil itulah yang akan kita otak-atik nanti kemudian. Di dalam data ECU sendiri itu untuk Mitsubishi ada dibagi dua guys. Ada yang namanya data ETAX, ini Extended Total Access Communication System, dan data engine. Nah, di data ETAX ini nanti dibagi dua lagi guys menunya. Ada yang namanya varian, itu nanti kita bisa mengatur fitur lock, unlock, mengaktifkan rear fog lamp atau fog lamp belakang, dan lain-lain. Karena banyak fiturnya di sana yang bisa kita otak-atik guys. Lalu yang kedua, masih di menu ETAX yaitu custom. Custom ini ada kita setting coming home light, welcome light, dan lain-lain guys. Jadi semua fitur-fiturnya tuh ada di sini semua. Dan beberapa nanti yang ada di varian muncul juga di custom guys. Seperti lock unlock ini akan muncul juga di custom guys. Jadi misalnya kalian mau aktifkan lock unlock di settingan varian, itu kalian harus settingkan juga di custom guys. Jadi biar cocok antara varian dan customnya. Gitu ya guys ya. Yang kedua itu data engine. Data engine ini sebenarnya yang paling sering kita otak-atik adalah data cruise control. Kita aktifkan cruise controlnya. Tapi selain itu kita juga bisa atur yang lain-lain guys, seperti atur rasio gear dan lain-lain. Itu semuanya di menu engine. Nah, terus hardware-nya apa aja sih yang perlu kita butuhkan? Yang pertama adalah kabel mini VCI. Jadi kabel ini yang nanti menghubungkan antara port ECU di mobil ke komputer kita. Harus yang seperti ini ya. Karena nanti kalau kalian cari di Bukalapak, di Tokopedia, itu ada juga yang hanya sekedar OBD scanner. Bentuknya sama aja seperti ini, tapi dia hanya bisa scanning, hanya bisa membaca, nggak bisa writing. Harganya lebih murah kalau sekedar OBD ini apa OBD scanner. Paling 50.000 100.000 dapat. Tapi kalau ini kita perlu writing guys. Kita perlu menanamkan lagi ke dalam ECU. Makanya harganya agak cukup mahal, yaitu 300.000 rupiah. Nah, dan kedua laptop ya tentunya ya. Oh iya, ada pertanyaan, bisa pakai tab nggak? Bisa, ada aplikasinya sendiri, tapi saya nggak paham guys, saya pakai yang laptop aja. Nah, ini prinsip kerjanya yang perlu kalian pahami sebelum kalian otak-atik biar nggak salah klik nanti ya. Yang pertama, cara kerja itu kita bagi tiga guys. Yang pertama itu saving, di mana kita itu akan mendownload data ECU bawaan dari mobil standarnya, belum nggak kita apa-apain. Kita download dulu, itu namanya proses saving. Gunanya apa? Kalau seandainya nanti ada apa-apa, mobil kita error, mogok, ataupun kita salah klik, ataupun ya segala macamnya lah, itu kita bisa restore lagi teman-teman. Kita bisa balikin ke standarnya kalau seandainya nanti pas kita otak-atik ada error. Makanya ini proses yang sangat-sangat penting guys. Karena kalau kalian nggak backup ketika kalian error ya udah mogok mobilnya nanti. Yang kedua edit coding. Nah, edit coding inilah yang penting juga dan harus hati-hati di mana ini adalah aktivasi fiturnya. Data ECU yang kita sudah download tadi itu kita otak-atik guys datanya. Kita aktifin ini, kita nonaktifkan ini melalui proses edit dan coding. Edit atau coding. Di sinilah kita aktifasi fitur-fiturnya. Lalu yang ketiga adalah proses writing. Nah, file yang sudah kita edit tadi itu di save as lagi, disimpan dengan nama yang berbeda. Jadi kita punya dua file nanti. File asli bawaan mobil yang kita simpen, nggak kita otak-atik. Lalu file yang sudah kita edit melalui aplikasi edit coding nanti. Jadi ada dua file. Nah, nanti file yang sudah kita edit itu, itulah yang akan kita tanam balik ke dalam ECU mobil, gitu guys. Misalnya error nih, yang udah kita otak-atik, ya udah kita tinggal writing lagi data backup yang lama, yang semula, kayak gitu. Makanya penting banget proses saving ini. Nah, ini adalah prinsip aplikasinya yang mesti kalian ketahui juga. Di mana aplikasi itu dibagi tiga juga teman-teman, yaitu ada yang download, saving, dan writing data ECU. Jadi dia nge-save kan tadi kan ada ini ya, kita saving dan writing ini satu aplikasi guys. Tuh. Saving dan writing itu satu aplikasi. Lalu ada aplikasi yang namanya untuk coding. Nih ya, download
dan upload data ECU itu satu aplikasi. Terus ada juga aplikasi untuk data edit, untuk kita ngedit data ECU-nya. Nah, yang dua ini yang saya sarankan guys, karena ini yang paling aman. Yang paling aman ya, karena kalau ada apa-apa kita bisa backup. Lalu yang ketiga ada aplikasi yang dia bisa sekaligus. Jadi kita cukup pakai satu aplikasi aja. Memang simple, tapi saya tidak sarankan karena dia nggak bisa backup. Kalau ini kita harus pakai dua aplikasi. Yang ini, aplikasi untuk saving dan writing, sama aplikasi untuk coding. Nah, ini yang saya sarankan. Karena nanti kalau kalian lihat di YouTube tuh banyak banget metode-metodenya, sangat banyak sekali. Nah, apa aja sih? Kalau untuk download dan upload ataupun saving writing ya, kita istilahnya pakai saving dan writing data ECU. Itu aplikasinya ada Mood 3, ada Coding Writer, dan ada Etax Decoder. Kalau kalian ke bengkel resmi Mitsubishi, mereka akan pakai ini guys, Mood 3. Ini yang aplikasi punya orang Mitsubishi, Mood 3. Kalau saya pakainya Coding Writer, karena ini yang paling mudah diinstal. Lalu ada Etax Decoder. Kalau Etax Decoder ini aplikasinya gratis, tapi mau mengaktifkan fiturnya, mau ngedit fiturnya harus bayar kredit dia istilahnya. Jadi terserah kalian sih, kalau saya pilih ini yang paling murah. Nah, apa sih yang kita lakukan di aplikasi ini? Yaitu saving dan writing ini tadi, tiga data ini tadi. Jadi nanti akan ada tiga file guys. Kita akan menyimpan tiga file, file varian, file custom, dan file engine. Itu yang akan kita simpan sebagai backup. Terus kita edit nih. Cara edit codingnya bisa pakai Mood Coding Mitsubishi, bisa pakai Etax Decoder. Kalau saya pakainya yang Mood Coding Mitsubishi, karena itu tadi lebih mudah dicari gratis. Etax Decoder bayar. Apa yang kita edit? Kita akan mengedit tiga file ini lagi guys. Tiga file ini akan kita edit lagi, variant, custom, dan engine. Setelah kita edit, kan hasil editannya itu kita save as ya dengan file yang, nama file yang berbeda. Kita coding, kita writing lagi guys. Kita writing lagi, pakai yang atas tadi. Ini kan saving dan writing, kita balikin lagi, kita tanamkan lagi di ECU kita, tiga-tiganya. Jadi tiga tahap nanti. Nge-save-nya variant custom engine, ngeditnya yang variant custom engine, dan writing-nya lagi di variant custom engine. Lalu yang ketiga adalah pakai satu aplikasi aja dia, pakai Etax Decoder. Jadi nggak perlu nge-save lagi, nggak perlu writing lagi. Cukup pakai satu aplikasi, ya tiga ini juga yang kita mainkan di variant, custom, dan engine. Tapi itu tadi guys, ini kalau sampai ada error di sini ya udah selesai kalian kalau pakai metode yang terakhir ya. Karena di metode terakhir ini semuanya dilakukan dalam satu aplikasi dan kita nggak punya backup. Jadi saya sangat sarankan untuk backup dulu. Nah, ini adalah contoh aplikasi saving dan writing yang saya gunakan, yaitu Coding Writer versi 2.3. Nah, kita hanya akan bermain di dua menu ini saja, Etax dan Engine, di mana Etax itu ada variant dan custom. Kalau Engine dia cuma engine aja. Di sini nanti akan kita lakukan proses saving dan writing melalui aplikasi ini, guys. Nah, nanti untuk caranya nanti di video kedua ya, pada saat praktek. Dan ini adalah contoh aplikasi edit data. Jadi sudah kita save filenya, kita masukkan di sini. Di sini yang kita akan edit. Nih ya, seperti ini kan bisa kita atur semua nih, hazard answer back, front wiper operation. Nah, di sini nih yang sering dimainkan orang nih, auto door unlock dan door unlock. Nah, ini kalau bawaannya nih disable guys, cannot select. Nah, ini yang akan kita rubah nanti biar bisa door locknya otomatis di mobil-mobil Mitsubishi. Itu ya. Dan ini banyak banget sampai bawah guys, banyak banget sampai bawah yang bisa kita atur. Dengan catatan resikonya kalian tanggung sendiri ya kalau ada errornya. Nah, setelah kita edit nih, kita klik-klik ya, kita aktifkan, nanti kita save as. Setelah di save as, kita masukin lagi di aplikasi coding dan writing tadi, saving dan writing tadi, gitu. Jadi apa aja yang perlu menjadi perhatian? Yang pertama, risiko tanggung sendiri guys, karena ini namanya kita juga di DIY ya, do it yourself, jadi risiko sendiri. Mungkin kalian ngelihatnya enak gitu ya, ngomong-ngomong bengkel, tinggal klik-klik aja. Jadi tapi sebenarnya enggak guys, di situ ada resiko error yang besar karena beberapa forum saya baca ada yang mobilnya sampai mogok gara-gara ngotak-ngatik ini dan dibawa ke bengkel. Nah, itu tadi guys, semuanya ada resiko dan resiko harus kalian tanggung sendiri. Resiko yang paling parah ya mobil kalian mogok nggak bisa jalan.
Lalu yang kedua adalah pastikan colokan USB di laptop tidak longgar guys. Jadi kan ada beberapa laptop yang USB-nya tuh mesti digoyang-goyang. Nah, sebaiknya jangan pakai laptop yang kayak gitu guys. Nanti takutnya ada error pada saat kita writing ECU ke mobil, bahaya. Pastikan baterai laptop mencukupi. Jangan sampai nanti pas writing atau coding atau saving baterainya drop. Nah, ini pengalaman saya nomor 4. Saya pakai Asus ROG GL552VX. Itu agak sulit pada saat menginstal driver kabel MVCI-nya, tapi kalau menginstal aplikasinya tadi aman, nggak masalah ya. Pas menginstal kabel MVCI-nya kayak nggak susah detect-nya gitu guys pada laptop Asus. Kalau Apple jelas nggak bisa, jadi saran saya pakai laptop merek lain aja coba ya biar lebih mudah. Dan yang terakhir adalah pastikan daya aki mobil kalian cukup. Karena pada saat kita menyeting mobil, itu mobil tuh dalam mode ACC. Mode ACC itu yang mode setengah hidup gitu loh guys. Misalnya kalian kontak kan, tapi kontaknya belum yang hidup, yang makan aki gitu. Nah, jadi pastikan audionya dimatiin, AC-nya dimatiin, lampunya dimatiin, pokoknya elektronik lainnya dimatiin biar nanti pas kita coding, karena coding tuh perlu waktu ya. Kita perlu waktu ngidupin mobil agak lama dalam mode ACC aki itu berpotensi untuk menghabiskan aki. Jadi kalau aki kalian soak mendingan jangan deh. Pastikan akinya cukup dulu. Oke, gitu aja guys teorinya. Semoga kalian paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen aja di bawah. Insya Allah nanti saya jawab. Oke, kita lanjut ke part 2 yaitu prakteknya guys. Terima kasih sudah menonton Papio Channel ya.